tengah konflik rumah tangganya dengan Ustadz Al-Habsyi, inilah jeritan hati Putri Aisyah yang juga dilaporkan ke polisi oleh mantan asisten rumah tangganya sendiri atas dugaan pencurian handphone milik Asti Damayanti. Bersama kedua orang tua serta didampingi kuasa hukumnya Elsa Sharif, Putri Aisyah angkat bicara perihal tudingan terhadap dirinya. Jika Asti sebelumnya mengaku bahwa istri Ustadz Al-Habsyi ini merampas secara paksa dan tak pernah mengembalikan handphone miliknya, maka lain cerita dengan pengakuan Putri Aisyah kemarin. Lalu seperti apa jawaban Putri Aisyah terkait tudingan pencurian yang dialamatkan pada dirinya itu? Ibaratnya sudah lelah memikirkan kasus perceraian, tak bisakah Al-Habsyi mencegah Asti untuk tak melaporkan ibu dari anak-anaknya untuk kasus dugaan pencurian handphone? Perlu saya sampaikan, inilah HP yang Anda bilang dicuri. Saya juga kurang tahu apa maksudnya ya. Jadi pas pulang sekolah langsung dirampas sama dia. Entah apa sebab itunya. Bahwa pembantu ini tanpa izin, di mana kondisi Putri baru bangun tidur di dalam rumah, lagi sedang tidak berhijab, dia videoin. Nggak tahu maksudnya untuk apa direkam. Dan kemudian Putri meminta supaya gambar-gambar dia dihapus. Dia bilang dihapus, ternyata nggak dihapus. Setelah dia minta itu handphone, dicek memang nggak dihapus. Dia hapus yang dia lihat, dia serahkan kembali. Kan dia nggak tahu mulai kapan dia merekam, sehingga dia datang lagi minta itu handphone yang lagi di charge. Udah tuh kemudian sama pembantu itu diberikan lagi, dia lagi asik-asik mengecek itu handphone. Ternyata anaknya minta keluar untuk ke rumahnya saudaranya di dekat rumah itu. Nah, pembantu itu mengantarkan. Nah, setelah mengantarkan itu nggak pernah kembali. Saya kan merekam kan buat itu ya, pas kejutan anak-anak ulang tahun dari Habib. Kan Habib lagi nggak ada di luar kota. Saya rekam nggak sengaja, ibunya kerekam. Abis itu saya kan langsung clear, dihapus semuanya, udah nggak ada. Gitu. Katanya pas waktu dicek masih ada katanya, ternyata masih ada. Nggak ada, itu sudah dihapus semuanya. Putri Aisyah yang merasa dibohongi selama 7 tahun, poligami Ustadz Al-Habsyi tanpa ia ketahui sama sekali juga harus menghadapi ancaman hukum. Dan ketika proses perceraian bisa ia sembunyikan dari anak-anak, maka tak begitu ketika ia dipolisikan atas tuduhan pencurian. Hal ini pula yang membuat ibunda Putri Aisyah terluka dan tak kuasa menahan air matanya. Kasihan, mereka harusnya jangan seperti ini. Mereka bertanya, di penjara 5 tahun itu berapa hari? Mereka bertanya, di penjara 5 tahun itu berapa hari? Ya, nanti aku sama siapa kalau mama di penjara? Anak saya sudah mengalah sekali anak saya. Sekali lagi saya minta tolong sama Ahmad, lihatlah ke anak-anak. Saya tidak bisa memaksakan anak saya untuk kembali kepada dia. Dia sudah memilih jalan hidupnya sendiri. Jalan hidup yang sudah dia pilih, silahkan. Saya posisinya, saya baru pulang dari luar kota. Saya tidak tahu menahu kasus itu. Ya, saya pulang sudah tidak ada membantunya dan saya tidak sempat bertanya apapun. Sebagai wanita sekaligus ibu dari anak-anak Ustadz Al-Habsyi, Putri Aisyah yang merasa hancur dan kecewa juga mengungkap bahwa poligami bukanlah satu-satunya alasan ia memutuskan berpisah dari sang suami.
Lalu benarkah ada persoalan yang jauh lebih besar dari polemik poligami Ustadz Al-Habsyi selama 7 tahun yang tak ia ketahui sama sekali? Bahkan saya hancur gitu mendapati suami saya ternyata seperti ini. Saya merasa berarti selama ini beliau berbohong, entah berapa banyak kebohongan gitu. Apakah ini poligami, apakah ini akhlak berpoligami yang benar? Dari handphone ketinggalan. Perceraian bukan pure hanya poligaminya saja. Poligaminya itu sebagian kecil dari permasalahan. Qadarullah ada hal yang lebih dalam lagi yang Allah ingin saya mengetahuinya, yang menjadi alasan utama saya untuk meminta hulu. Setiap orang punya hak untuk berbicara, ya. Tapi insya Allah doakan saya, proses sidang terus berjalan. Saya serahkan sepenuhnya kepada pengacara saya, Bang Sandy. Mohon bantu doa, dan yang paling terpenting adalah saya tetap ingin mempertahankan rumah tangga saya. Dari jeritan hati Putri Aisyah, seperti apa pula keseruan Agus Kuncoro, Idoy, dan Sultan Simatupang saat menaklukkan tantangan makan bakso Malang super pedas. Keseruan selalu hebohkan lokasi syuting sinetron Dunia Terbalik. Di sela-sela break syuting, seperti apa keseruan Idoy, Akum, dan juga Aceh yang beradu makan bakso super pedas. Siapa yang paling tahan makan bakso dengan 5 sendok sambal super pedas? Tapi benarkah ketiganya saling mengerjai dengan menambahkan sambal ke dalam bakso?